Selamat sore Om Teddy, Tante Yuli. Apa kabar Om, Tante? Sore. Semangat 45. Sore, Tante. Karena masih Agustus kan? Semangatnya 45. Om, Tante, saya dengar nih ada cerita yang menarik nih yang Om Tante alami nih, apalagi kemarin selama masa pandemik, di mana maksudnya orang-orang work from home dan segala macamnya. Om Tante boleh ceritain lebih lagi nggak tentang apa yang terjadi waktu itu? Oke, bisa. Ya. Selamat sore semua. Saya Teddy ya. Saya ada ngalamin ya sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu semua kegiatan itu semua serba tidak baik banget gitu. Ya kan? Itu apalagi sejak perlakukan PSBB gitu kan, perlakuan PSBB sejak itu ketua RT sama wakil RT datang menghampiri saya katanya gitu kan. Katanya mulai besok ya kan toko itu harus buka setengah harinya tutup katanya kayak gitu kan. Wow, saya bilang gitu kan. Ini buka full aja udah kayaknya apalagi sehari saya bilang gitu. Tuh. Kita pas malamnya itu kita berdoa dulu begitu kan, berdoa ya kan, minta hikmat sama Tuhan gitu kan, minta hikmat. Lepas itu kita dikasih petunjuk yaitu kan katanya Pak RT itu kan dari pemerintahan juga gitu kan, otoritas kita harus ya. Sejak itu saya belajar taat aja sih, belajar taat gitu kan, bukan toko saya aja didatangin gitu, semua toko gitu, semuanya didatangin gitu kan. Satu persatu didatangin katanya harus tutup, tapi yang lain tuh saya lihat itu nggak ada yang taat, nggak ada yang nurutin gitu loh. Kita hanya taat aja, kita perlakuan taat kan. Dia bilang setengah hari ya kita setengah hari, kita coba buka setengah hari kan. Akhirnya wow banget, sama sekali nol nihil, nggak ada hasil. Nah pas itu ya kita manfaatin waktunya itu. Waktu setengah hari itu kan tutup tuh nggak ngapa-ngapain. Saya ngobrol sama istri sama anak saya bilang waktu masih ada setengah hari, nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Jadi kepikir mungkin ketuturan Roh Kudus juga sih gitu. Ya kan, coba kita bangun suatu hubungan atau suatu budaya gitu kan. Ya main bareng-bareng sama anak main gitu kan. Tiap sore kita tutup setengah hari itu selama sekira 2 minggu lah. Coba kita bangun suatu kebudayaan, main bareng, ya kan, doa bareng, makan bareng, sama pokoknya kumpul satu keluarga gitu lah. Nggak taunya itu kemauannya Tuhan itu yang kita dambakan selama ini loh. Bangun suatu hubungan, suatu budaya dengan keluarga itu, saya dalam hati saya, wow, ini kebudayaan yang udah selama ini kita bangun. Jadi anak-anak tuh senang banget gitu loh. Pernah satu kali, sering sih, selepas PSBB itu udah nggak diterapkan lagi, saya kan telat itu tutup toko gitu loh. Anak-anak langsung datangin saya gitu loh. Pipi, udah waktunya berdoa katanya gitu. Ayo katanya gitu. Wow, dalam hati saya, wah puji Tuhan sebenarnya itu anak saya bisa ngingetin saya bilang gitu kan. Udah padahal tiap time waktunya harus gitu. Itu kan waktu makan juga sama gitu kan. Kalau makan biasanya jam 6, udah time waktunya gitu kan, ya udah. Kalau jam 6 saya belum masuk ya kan dipanggil juga gitu loh. Itu suatu kebudayaan, itu semua dari Tuhan sih, itu benar-benar kebaikan Tuhan. Dia maunya Tuhan itu biarpun toko tutup segitu, tapi kemauannya Tuhan mau keluarga kami itu dipulihkan gitu loh. Sebenarnya kebudayaan ini udah lama banget kami dambakan gitu loh. Sampai waktu saya kerja, istri juga itu kan mengurus rumah tangga, hampir nggak ada waktu kalau dulu gitu loh. Tapi sejak pandemi ini puji Tuhan, maunya Tuhan itu wow banget saya bilang itu. Oh, dalam hati saya juga bisa pikir maunya Tuhan berarti dia mau pulihkan keluarga kami gitu loh. Gitu kan. Itu yang kami alamin. Sampai saya alamin ada satu lagi. Pas saya pulang ke Pontianak gitu loh. Anak-anak juga minta dibangunin. Sebelum saya berangkat aja, saya udah berangkat ke Citra, rapid test aja. Anak-anak udah nangis duluan. Tapi kok pulang pulang Kalimantan, Pontianak gitu kan. Kan sayanya besok kan mau spelling bee, mau final gitu loh. Kenapa nggak besok aja selesai kayak gitu kan? Saya bilang gitu. Papi nggak bisa, soalnya papi udah beli tiket, udah rapid test gitu kan. Soalnya
omanya kan sakit gitu loh. Kita pulang gitu kan, sampai ke Kalimantan, sampai Pontianak saya juga merasakan lagi gitu loh. Ini hal keindahan dari Tuhan gitu loh, kebaikan dari Tuhan. Yang kebudayaan kami bangun itu ya kan sama anak-anak ya kan, sampai Kalimantan juga 6 teh juga dia udah video call saya gitu loh. Jam 6 waktunya makan gitu kan. Wah, saya bilang aduh, dalam hati saya bilang wah saya bangga banget Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai saat ini kebudayaan kami bangun, Engkau sangat memberkati kami. Saya masih sempat ngomong kayak itu, di doa makan ya, di dalam video call itu kita doa makan gitu loh, doa makan, kita doa ya kan, biarpun saya nggak ada di rumah gitu kan, saya ada di Pontianak, itu piring saya tetap di meja makan, tetap ada gitu loh, tetap disiapin gitu loh. Itu tiap sore selama 2 minggu lebih kayaknya, selama 2 minggu lebih disiapin kayak gitu. Tiap sore tetap jam 6 teng tetap dia telepon saya, pas saya lagi makan juga di telepon gitu, di video call sama dia gitu, Ngajak makan bareng gitu. ajak makan bareng. Pas doa itu jam 7, saya jam 7 video call lagi ya kan, video call lagi, papi doa di Pontianak, saya di sini. Selesai doa selama 1 jam ya, 1 jam mungkin lebih ya, dia tetap video call lagi, selamat malam, selamat bobo ya kan, papi baik-baik, jaga diri gitu di situ gitu. Dia nanya lagi kapan pulang, gimana pokoknya aduh jangan lupa bahasa Arab, dia ingatin saya lagi gitu loh. Puji Tuhan, saya bilang wah kebaikan Tuhan sungguh baik ya. Bukannya emang pandemi ini emang semuanya emang serba sulit, tapi saya masih mengalami kebaikan Tuhan, dia memulihkan keluarga kami gitu loh ya. Selebihnya mungkin Ci Uli yang bisa tambahin lagi. Nah, malam itu kami berdoa ya, Tuhan ingatin kami dengan firman Tuhan yang berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah gitu, dan bahwa pemerintah juga berasal dari Allah. Tiba-tiba waktu kami berdoa, Tuhan ingatin dengan ayat firman begitu gitu kan. Habis doa itu kami buka firman Tuhan, ternyata benar kan, itu firman Tuhan di Roma 13 dari ayat 1 sampai 4 gitu, kami baca gitu kan. Oh ternyata benar ya. Besoknya kami mulai taat gitu kan, ternyata benar apa yang kita dikatakan dalam Alkitab itu benar. Kita juga harus taat sama pemerintah, karena pemerintah juga berasal dari Allah gitu kan, untuk kebaikan kita gitu. Iya. Itu makanya sebabnya kita baca kan, iya. Ya, ayat 1 sampai 4 itu yang kita dapat itu, berarti kita nih harus belajar taat lah, karena kita juga anak Tuhan. Ya mulai belajar taat di situ. Mereka juga sangat diberkati, walaupun permainan cuman kayak gimana gitu kan. Mereka kan selama ini kan mereka nggak pernah main-main juga gitu sama mereka gitu. Ada sih biasanya, cuman nggak tahu kapan-kapan baru sekali gitu. Tapi pandemi itu kita sering gitu main bareng gitu. Saya kan tiap malam tutup toko gitu kan, doa bareng itu nggak pernah. Sejak pandemi ini sih kita bersama-sama gitu di rumah, itu nggak pernah absen ya. Itu nggak pernah absen. Boleh dikatakan di full itu sampai saat ini juga tetap kita doakan kalau ada permainan kita main bareng-bareng, doa bareng, tetap makan bareng. Kalau telat doa mereka tuh gelisah kayaknya, gelisah gitu. Saya juga ada alami sebelum pandemi itu. Saya kan hobinya badminton. Kalau badminton itu tiap kali ada jadwal turnamen di mana saya datang. Tapi sejak pandemi ini ya kan, sejak saya bangun kebudayaan ini, saya tuh tidak bisa. Saya terus terang, saya tidak bisa itu jauh dari keluarga saya, anak sama istri saya. Itu yang saya alami. Dalam hati saya bilang, Tuhan, ini mungkin kehendak Engkau. Ini benar-benar yang saya dambakan selama ini gitu. Sampai saat ini itu main badminton itu dalam 1 minggu di gor cuma 1 kali. Saya itu tuh pemikiran tuh waktu main juga nggak konsen. Saya pikirnya habis main buru-buru pulang gitu. Sebelum anak tidur, Fani sama Yohana tidur, itu saya udah harus di rumah gitu loh. Saya masih mau liatin mereka ucapin selamat malam, selamat bobo gitu kan, melukin saya gitu kan. Wah, saya bilang ini suatu kebudayaan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami gitu loh. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Wow. Dan aku pikir
ini juga saatnya ya, selama ini kita nggak bisa kemana-mana, ya inilah saatnya kita bangun hubungan sama anak-anak. Apa yang kita dapat dari pengajaran dari gereja kita, dari Ya, Pak Step, Bu Pak Sian Step, Bu gitu Sian. kan, Pak Salim, Bu Seli, kadang mereka dikasih kami mau praktek gitu. Gitu. Dan kami juga merasakan pada waktu doa juga selama ini kami merasa enjoy gitu kan. Satu hal yang wajar lah gitu. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa setiap malam itu hal yang wajar sih. Aku rasakan bagi setiap orang yang percaya gitu kan. Bukan suatu kewajiban, bukan kayak tetangga kita itu suatu kewajiban. Tapi kita rasakan enggak, itu satu kebutuhan buat kita orang percaya gitu. Yes. Amin. Itu yang harus memang yang kita perlukan gitu, emang yang kita perlukan gitu, supaya kita juga bisa amin. bertumbuh lebih lagi gitu kan. Yes. Mereka juga habis doa kami nanya apa yang kalian rasakan gitu. Kami merasakan ada sukacita, damai katanya. Habis itu nggak ada lagi merasakan ya sukacita, damai aja katanya gitu kan. Ya udah itu kan udah hadirat Tuhan itu luar biasa gitu kan. Soalnya lagi pertama kali bangun gitu kan hubungan kayak seperti itu, berdoa gitu kan. Lama-lama mereka juga sebulan 2 bulan kemudian mereka juga aku melihat mereka juga agak bawel lah gitu mau nanya gitu. Pertanyaannya. Nanya gitu, mau nanya ini itu tentang firman Tuhan gitu, nanya gimana caranya. Terus yang kecil kan baru umur 5 tahun tuh Yana. Dia juga nanya, Mami, bagaimana ya caranya mendengar suara Tuhan? Hah, itu kan pertanyaan orang dewasa gitu kan. Nah, tapi saya juga kasih pengertian juga sih. Nah, kira-kira seperti ini gitu. Waktu Samuel, dulu kan Samuel Tuhan bicara sama Samuel gitu. Panggilnya Samuel gitu. Tapi mungkin ya masing-masing berbeda sih. Aku bilang, ada yang timbul dari firman Tuhan, aku bilang gitu kan. Anak-anak kan segitu susah dikasih pengertian juga gitu. Akhirnya aku coba kasih pengertian yang ke anak-anak gitu kan. Aku bilang, pernah nggak kamu kadang merasa bersalah sama papa mama tapi kamu nggak minta maaf gitu? Iya sih pernah. Terus tiba-tiba kamu kan minta maaf, aku bilang kan, iya sih katanya. Tiba-tiba aku merasa aku pengen minta maaf. Nah, itu Roh Kudus ingatin kamu, bisa aja Tuhan juga bicara lewat di situ. Aku bilang kasih. Oh ya, suatu hari kamu tahu deh, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba suatu hari lagi, suatu malam habis doa dia juga minta minyak. Untuk apa minyak itu? Ini loh, katanya aku mau bubuhi ke tembok, katanya di ini kasih salib katanya. Oh, aku ingat berarti dia mau urapi rumah gitu. Yang kecil. Ya udah kami juga bantu gitu kan, doain urapi gitu. Aku pikir ini juga mungkin dengan Roh Kudus ya, aku bilang gitu. Karena kita lakukan aja gitu, walaupun dia masih anak-anak ya rutin gitu. Terus kalau yang Fani dia nanya kemarin, yang tanya. Oh, Fani sih terlalu banyak pertanyaan. Yang aku ingat sih yang terakhir aja sih, dia nanya, nih contohnya Mi, katanya, misalnya orang yang belum percaya Tuhan nih, satu laki-laki itu punya istrinya, misalnya ada 3 katanya, ada 3 istrinya. Terus tiba-tiba dia kenal Tuhan, terus istrinya bagaimana ya katanya, sedangkan Tuhan bilangnya dalam perjanjian baru katanya kita cuma boleh 1 istri dan 1 suami katanya. Nah terus Tuhan bilang juga nggak boleh bercerai katanya. Terus yang istri yang banyak itu bagaimana katanya? Nggak bisa jawab. Aku bilang kalau menurut kamu gimana? Kalau ya udah jalanin aja. Ya udah aku bilang jalanin aja, gue gitu. Kan Tuhan bilang juga nggak boleh bercerai kata aku kan. Gitu. Kata Alkitab juga nggak boleh bercerai. Ya udah jalanin aja kata saya kan. Ya udah kata gitu. Nah, terus kemarin ya yang baru ini yang Selasa kan doa jemaat. Dia kan ikut juga kan ikut. Sampai jam 7 udah mulai duluan gitu sampai mereka selesai kami lanjut lagi gitu kan. Habis mereka selesai berdoa terus kami menyembah Tuhan. Waktu puji penyembahan aku dapat penglihatan gitu kan. Penglihatan Tuhan kasih tahu saya penglihatan gitu sebatang pohon
pohon yang sebenarnya agak tua gitu, tapi agak melengkung gitu, kayak pohonnya rindang deh, tapi melengkung gitu. Aku masih ingat banget gitu, rasanya masih melihat gitu sampai sekarang gitu kan. Terus yang satunya pohonnya kecil, tapi ya bongkok juga. Tapi Tuhan juga kasih aku pewayan bahwa pohon yang satu ini, yang kecil ini bisa kamu lurusin, bahkan sampai nanti kalau jadi sampai ke akar-akarnya juga lurus. Tapi aku tahu di situ aku harus ngapain gitu kan, karena Tuhan kasih aku pewayan kayak begitu. Aku tahu aku harus ngapain. Habis doa kami panggil anak-anak, terus kami kasih pengertian mereka, terus kami jelasin apa yang Mama lihat gitu. Itu hubungannya sama mereka gitu kan. Keesokannya dia merasa kami kasih pengertian kayak begitu, katanya ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka gitu. Ada berubah, tapi nggak tahu apa katanya. Pokoknya ada satu yang merasa aku kayak happy lah gitu, ada yang berubah lah pokoknya hidup saya, katanya ada yang berubah katanya gitu. Anak saya yang itu, yang Fani itu. Nah, kami kan tiap malam berdoa tuh. Habis minggunya malam kami juga telat itu doa, dia udah nunggu kapan nih, udah jam segini belum doa katanya. Kok malam ini masih ada yang belanja itu. Kok malam ini malam banget katanya gitu kan, dia udah nggak sabaran kayaknya gitu kan. Habis itu ya doa lah kami malam itu. Habis aku doa ya baru nyanyi sih. Ya. Baru nyanyi, nyanyinya. Baru puji-pujian gitu kan. Ya, lagunya ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Itu waktu aku nyanyi itu, kok Mama tahu sih sebenarnya aku juga mau nyanyi lagu itu katanya gitu kan. Dia merasa waktu kami nyanyi lagu itu dia udah merasakan sukacita banget, enggak seperti biasanya katanya gitu. Aku udah merasakan sukacita banget di situ. Aku juga waktu masuk ke kamar aja aku udah ngerasain hadirat Tuhan gitu. Aku udah ngerasain hadirat Tuhan banget. Akhirnya kami doa bahasa roh udah hampir setengah jaman lewat ya. Kami doa gitu kan. Habis doa, ayo kita diam sejenak, Tuhan mau bicara sama kita gitu kan. Tuhan mau bicara sama kita. Akhirnya mereka juga taat dilakukan. Ya, mereka duduk diam gitu kan, duduk diam. Terus ya, tadi sih sebenarnya aku suruh dia kesaksian sendiri sih, tapi dia nggak mau. Tapi aku minjam kesaksiannya dia yang dia catat gitu. Oh, dicatat, wow. Ya dicatat. Aku bacain aja ya. Nah, sebelumnya sih dia pernah doa. Dia doa memberkati kami gitu. Biasanya sih dia sering berdoa memberkati kami, tapi biasa-biasa aja gitu. Dia sering juga doain orang keluarga yang masih belum kenal Tuhan gitu. Itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi malam itu kami merasakan berbeda gitu. Gitu. Dia memberkati kami. Itu dia nangis, memeluk kami. Terus dia bilang, berterima kasih lah sama kami gitu. Bahwa kami itu sudah menjadi orang tuanya dia gitu. Nah, sudah membesarkan dia, sudah menjaga dia dan merawat dia. Dia terus nangis meluk kami gitu. Aku merasakan itu benar-benar ada jamahan Tuhan juga gitu di situ gitu kan. Iya. Ya udah, habis itu aku bilang, kamu rasain apa? Damai aja sih, merasakan damai gitu katanya. Gitu. Nah, minggu ini dia merasakan itu, katanya hari ini aku merasakan hari yang sangat spesial dan berbeda katanya. Malam ini saat aku berdoa bersama keluargaku, aku merasakan sukacita. Pokoknya sukacita banget. Aku nggak bisa ngungkapin lah katanya. Pokoknya sukacita banget lah. Katanya kayak waktu menyembah Tuhan aja dia merasakan fresh gitu, fresh gitu katanya. Wow. Gitu. Aku juga mendengar suara Tuhan. Sebelumnya aku mendengar suara Tuhan. Sebelumnya kan dia nggak pernah dengar tuh suara Tuhan kayak seperti apa. Dia pikir suara Tuhan itu kasar, kayak seorang lelaki. Fani, kamu di mana? Katanya begitu kan. Dulu dia ngomong seperti itu. Ya, dia pikir seperti itu. Ternyata enggak loh, katanya bikin aku sukacita banget. Katanya suaranya lembut. Padahal itu kita juga nggak ngajarin dia mendengar suara Tuhan kayak apa. Suara Tuhan itu seperti apa gitu. Tiba-tiba aku merasa ini loh, katanya sukacita banget pokoknya deh katanya gitu. Enggak
waktu papinya bilang fokus ya. Fokus. Nah, tiba-tiba nggak, tanpa dia sadari katanya tangannya ngelipat sendiri gitu. Kayak biasa orang berdoa gitu, ngelipat sendiri katanya. Pas Terus ya, diangkat gitu. Iya, nggak biasanya lah. Pokoknya malam itu aku ngerasain kayak nggak biasanya dia berdoa. Nah, terus ya, dia dengar suara Tuhan bilang, apa yang kau inginkan katanya. Lalu dia menjawab, aku ingin semua keluargaku panjang umur dan sehat selalu dan tidak ada suatu sakit penyakit lagi di tubuh semua keluargaku, dan aku tengking segala roh ketakutan yang ada di dalam keluargaku. Lalu Tuhan jawab dia iya. Habis itu dia sukacita banget pokoknya deh. Nggak seperti biasanya, aku lihat juga nggak seperti biasanya. Pokoknya dia selalu bilang, pokoknya malam ini aku merasa spesial banget katanya. Gitu. Sebelumnya 2 hari yang lalu papinya kan pernah bilang, doa kita fokus ya katanya. Fokus katanya, kita dengar suara Tuhan juga, nggak cuma berdoa gitu kan. Dia merasa di situ juga udah diberkati, katanya merasa ada perubahan dalam hidup dia mau gitu. Dia mau taat sih, lakukan aja. Gitu. Yang kita alamin ya sejak pandemi ini itu wow banget. Untuk bangun suatu budaya hubungan sama keluarga itu bagi kita wow banget. Biarpun kita tokoh juga mau dibilang kayak apa, mau berkekurangan juga, saya jamin di dalam Tuhan itu nggak ada yang berkekurangan, tetap ada aja gitu. Iya, amin. Yang penting hubungan keluarga Tuhan, jangan kita sia-siakan itu. Itu benar-benar kami alami sangat luar biasa. Itu kalau apabila Tuhan bekerja dalam kita gitu loh, ya kita mengalami ya kita damai sejahtera banget gitu loh. Di dalam Tuhan nggak mungkin Tuhan ngelihat kita wah ini dikasih gini dari semakan, itu nggak mungkin. Kalau bagi kita yang percaya sih, saya sih ya yang penting kita hubungan sama Tuhan gimana, hubungan sama keluarga kita gimana, itu sih kalau menurut saya sih.